Oke guys, jadi sekarang saya lagi ada di Bali, lagi mudik, lagi mengunjungi kampung halaman, liburan sebentar. Tapi kemudian ada sesuatu yang menarik gitu, yang ingin saya share dalam video kali ini. Dan ini adalah sesuatu yang membedakan antara mental atau mindset seorang pengusaha dengan mental atau mindset seorang karyawan. Jadi kalau kamu sekarang adalah seorang karyawan dan kamu punya mentality seperti yang nanti saya akan share, ya di sana kamu bisa lihat kamu cocok nggak jadi pengusaha. Nah, jadi kalau sekarang kamu masih belum kerja tapi kamu juga pengen jadi seorang pengusaha, nah coba kamu dengar video ini sampai habis, lalu kamu lihat dirimu. Kamu ini ada di mentalitas yang mana? Di mentalitas pengusaha atau di mentalitas karyawan, oke? Jadi gini ceritanya. Jadi kemarin saya datang ke Bali sebelum Lebaran ya, sebelum tanggal merah. Jadi menyempatkan diri dengan para karyawan yang ada di Bali. Kita ya inilah buka bersama bareng lah di hari terakhir sebelum libur Lebaran perusahaan gitu ya. Dan saya juga undang beberapa partner kami, beberapa investor kami itu juga ya diundang lah ke dalam acara tersebut ya. Kita halal bihalal, kita happy ya, kita saling sharing lah. Nah, tapi kemudian ketika kita sambil sharing-sharing, sambil ngobrol-ngobrol, nah saya mencuri dengar gitu ya, para karyawan ngobrol antar sesamanya gitu. Dan ini juga pernah saya bahas sebetulnya di video-video sebelumnya, kenapa pengusaha dan karyawan itu tidak cocok untuk buka bersama bareng gitu. Jadi kalau kamu seorang pengusaha, mungkin punya teman-teman SMA yang kebanyakan karyawan, ketika kalian buka bareng itu pasti akan banyak nyelekitnya, banyak yang kayak banyak yang mungkin ketidakcocokan dalam topik pembicaraan. Karena gini, saya mencuri dengar itu ada pembicaraan kayak gini. Jadi mentalitas para karyawan itu adalah ketika libur mereka tidak ingin diganggu oleh pekerjaan. Kalau bisa HP kantor matiin. Kalau bisa HP chat bosnya, chat atasannya gitu ya, chat untuk yang berhubungan dengan pekerjaan itu diblok semua sementara selama liburan. Itu yang mereka katakan. Sedangkan, nah ini yang menarik. Kalau buat saya, jadi saya duduk bareng partner-partner bisnis, bareng para investor, kita masih ngomongin gimana caranya kita tetap bisa liburan tapi sambil cuan. Gimana caranya liburannya iya, bisnisnya juga ada. Gimana caranya selama kita liburan di Bali tetap ada deal-deal bisnis. Jadi tetap ada kerjanya. Nah, mentalitas seorang karyawan itu adalah ketika mereka libur, mereka maunya full libur, nggak mau diganggu sama pekerjaan sama sekali. Sedangkan pengusaha ketika libur pun mereka maunya tetap ada bisnis. Mereka biasanya ini pembicaraan antara saya dengan investor-investor, dengan partner-partner saya. Mereka mikirnya gini, kita jalan-jalan deh tapi yang ada bisnisnya juga gitu loh. Jadi sambil kita duduk bareng, sambil kita makan bareng, buka puasa bareng, masih ngomongin bisnis. Ada peluang-peluang apa nih? Di mana lagi nih bisa bikin proyek-proyek yang cuan nih, kayak gitu. Jadi ini salah satu bedanya. Pertanyaannya, kamu ada di mana? Kamu ada di sisi mana? Kamu termasuk orang yang kalau liburan pengennya full liburan, atau kamu tetap pengen ketika liburan pun tetap ada pekerjaannya, tetap ada make money-nya, tetap ada penghasilannya. Oh, kalau saya pribadi ya, liburan yang bener-bener liburan tuh buat saya bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Bukan sesuatu yang bener-bener kayak enjoy banget. Kenapa? Ya karena kalau satu hari nggak kerja itu rasanya ada yang hilang. Karena saya tahu waktu saya cuma 24 jam sehari, dan saya tahu orang-orang sukses di luar sana punya mindset yang berbeda. Mindset mereka adalah waktu itu sangat mahal. Jauh lebih mahal daripada uang. Kenapa jauh lebih mahal daripada uang? Karena gini, waktu sekalinya salah digunakan untuk hal yang tidak produktif, ya udah dia nggak akan kembali. Saya misalnya main game 10 menit. Ya udah 10 menit itu tidak akan pernah kembali seumur hidup saya apapun yang terjadi. Tapi kalau misalnya saya spend duit untuk beli senjata di game, nah saya spend 1 juta misalnya, saya bisa menghasilkan 1 juta rupiah lagi. Jadi uang itu bisa dicari, waktu nggak bisa dicari. Nah, jadi
bagaimana caranya supaya sama-sama punya 24 jam, tapi saya memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi, terutama dibandingkan dengan kompetitor saya. Makanya kalau saya ya, seliburan apapun ya, HP kerja itu tetap standby, tetap on. Anytime misalnya partner bisnis saya nelpon, investor saya telepon, atau ada peluang-peluang, misalnya ada properti murah yang bisa dioperasikan jadi hotel. Nah, itu kan core bisnis saya. Langsung angkat telepon, nggak ada masalah. Biarpun lagi liburan, lagi apapun lah kondisinya. Kalaupun saya nggak bisa angkat telepon, misalnya ada telepon nih, saya kebetulan lagi makan misalnya, handphone saya cas, saya nggak pegang handphone. Ya it's okay, miss call. Tapi setelah selesai, saya pegang HP lagi, saya pasti akan bales. Lalu gimana dengan waktu keluarga, waktu sama anak? Oh itu kan artinya nanti nggak fokus sama keluarga. Oh kata siapa? Ketika saya lagi main sama keluarga, main sama anak, oh saya main banget, saya full. Sama sekali nggak nyentuh handphone. Tapi ketika selesai, ada waktunya misalnya anak-anak udah tidur gitu kan, tidur siang kayak, atau lagi mandi atau apapun. Nah saya kan nggak ada kerjaan tuh. Saya cek yang berhubungan dengan bisnis seperti apa perkembangannya. Kalau ada yang perlu saya respon, sesimpel itu. Kalau ada yang perlu saya telepon balik, saya telepon balik. Kalau cuman perlu saya baca, ya udah saya baca. Nah, sedangkan para karyawan mentalitinya agak berbeda. Menurut mereka, liburan itu HP kantor harus off. Lagi cuti, HP kantor harus off. Kecuali sebelum cuti, ya diingetin tuh sama bosnya, kamu cuti tapi HP on ya. Nah, baru tuh terpaksa di-on-kan. Saya nggak mengatakan, saya tidak mendiskreditkan karyawan. Itu hak mereka, karena gini, seorang karyawan itu dibayar berdasarkan jam. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dibayar. Itu karyawan. Sedangkan pengusaha itu dibayar berdasarkan produktivitas. Itu aja bedanya. Pengusaha dibayar berdasarkan produktivitas. Jadi kalau misalnya sekarang lagi libur lebaran nih, saya punya waktu 24 jam sehari. Mungkin produktivitas saya mungkin turun setengahnya, karena saya ada waktu bersama keluarga, saya banyak di jalan, nyetir menuju tempat wisata dan segala macamnya. Mungkin produktivitas saya turun 50% dibandingkan dengan hari kerja biasanya. Tapi saya tetap maksimalkan waktu-waktu saya di mana saya bisa bekerja. Karena saya dibayar berdasarkan produktivitas. Semakin saya produktif, semakin saya cepat dan jeli melihat peluang-peluang untuk saya bisa mencetak cuan gitu ya, mencetak untung untuk bisnis saya, di sanalah bayaran saya semakin besar. Tapi kalau karyawan berbeda, misalnya dibayar 8 jam sehari, 40 jam seminggu, ini misalnya gitu ya, contoh aja biar gampang hitungnya. Ya udah, berarti kalau misalnya si karyawan ini bekerja 45 jam seminggu, 5 jamnya itu ada dua pilihan. Antara mereka dibayar sebagai lembur, atau enggak ya mereka dapat terima kasih. Nah, makanya saya tidak menyalahkan kalau misalnya karyawan memang punya mindset, punya mental seperti itu. Tapi nah sekarang balik lagi ke kamu. Makanya tadi saya bilang di awal, kamu termasuk yang mana? Kalau kamu termasuk orang yang ketika liburan pun tetap mau bekerja, berproduktif gitu ya, tetap mau produktivitasnya tinggi selama kamu liburan, kamu cocok jadi pengusaha. Tapi kalau sekarang kamu pengusaha, tapi kamu maunya selama liburan HP-nya mati, cepet-cepet deh cari kerja. Mendingan kamu kerja sama orang yang semuanya udah lebih teratur, yang semuanya udah lebih terstruktur, yang kamu bisa libur, kamu bisa kerja sesuai dengan jadwal kerjamu. Ketika libur kamu gak akan diganggu. Mendingan cepet-cepet ngelamar kerja. Tapi kalau sekarang kamu adalah seorang karyawan, tapi selama libur pun kamu tetap mau mengerjakan hal-hal yang berproduktivitas tinggi, siap-siap jadi pengusaha. Gimana caranya? Mulai bisnis sampingan. Selama kamu liburan, kamu kerjain bisnis sampinganmu. Ini cocok buat kamu, oke? Jadi yang manapun yang kamu mau, it's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya oke, selama kamu cocok melakukannya, selama kamu happy, selama kamu merasa this is for me gitu ya, silakan lanjutkan, go ahead, oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.